Maka Imam Al-Ghazali di belakang mendefinisikan hasad, dengki itu kirahatun nikmah. Benci terhadap kenikmatan yang dimiliki orang lain. Enggak senang terhadap kenikmatan yang telah Allah limpahkan pada orang lain. Susah kali. Itu dengki. Wa hubbu zawaliha. Dan mengharapkan kenikmatan tersebut dicabut oleh Allah. Ini pengertian daripada dengki. Sedangkan bahaya dengki udah juga di belakang kita sebutkan, yaitu hadis Rasulullah, iyyaka wal hasad. Jauhilah kedengkian. Buang jauh-jauh. Jangan sampai dalam hatimu ada dengki. Mengapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Karena kedengkian, sifat dengki yang tertanam dalam hatimu itu akan memakan seluruh amalan-amalan kebaikan. Akan menghanguskan semua amalan kebaikan dalam seketika. Secepat apa? Diumpamakan oleh Rasul, kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana api menghanguskan kayu kering. Secepat api menghanguskan kayu kering, secepat itulah amalan-amalan kita hangus dengan sebab kita menyimpan atau saling mendengki. Ya, maka rugi. Hari ini dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan waqad jaa fil hadisi, dan sungguh telah datanglah hadis. Rasul bersabda, ahlul jannati salasah. Dan yang namanya penghuni surga itu cuma 3. Artinya orang-orang yang berada di surga itu cuma 3 kelompok. Yang pertama al-muhsin, orang yang berbuat kebaikan. Selalu berbuat kebaikan, menebarkan kebaikan. Ini penghuni surga ini. Ciri-ciri penghuni surga. Wal muhibbulah, dan orang yang mencintai terhadap orang yang baik. Orang yang saling menyayangi. Yang ketiga wal kafu anhu, dan orang yang mencegah, artinya menahan diri daripada menyakiti, tidak menyakiti orang lain. Wal hasad wal bughdu wal kiraha, tidak menghasut orang lain, tidak dengki terhadap kenikmatan orang lain, tidak suka marah, dan tidak membenci orang lain. Ini sifat ahli surga. Fanzur, kata Imam Al-Ghazali, maka bayangkan kaifa ab'adaka iblis an jami'i madakhilis salasah. Bagaimana iblis telah menjauhkanmu, menggiringmu jauh daripada seluruh tanda-tanda penghuni surga yang 3 itu. Hatta la takuna min ahli wahidin minha albattah. Hingga engkau tidak satu pun, hingga dari ketiga syarat penghuni surga, dari ketiga ciri-ciri penghuni surga yang telah disebutkan Rasulullah, pendengki tak ada satu pun sifat yang dimilikinya. Kenapa? Karena ciri-ciri yang pertama tadi al-muhsin, orang yang berbuat kebaikan. Pendengki, kebalikan, orang yang mengharapkan keburukan. Wal muhiblah, dan orang yang menyayangi, penyayang, mencintai orang lain. Pendengki membenci orang lain. Wal kafu anhu, dan orang yang menegah daripada keburukan. Si pendengki justru mengharapkan terjadinya keburukan. Maka nggak ada cara bagi si pendengki untuk masuk surga. Faqad nafadha fika hasadu iblis. Maka sungguh telah sukseslah padamu hasad iblis. Justru hasad iblislah yang terjadi pada kita. Karena ketika kita mendengki, sebenarnya iblis sedang menghasut kita untuk mendengki. Wa manafadha hasaduka fi aduwika. Dan tidak sukseslah hasadmu, kedengkianmu terhadap musuhmu. Bal ala nafsika, akan tetapi itu justru berbalik padamu. Maka Imam Al-Ghazali di belakang menasihati kita, tak ada kerugian
terhadap seorang hamba, melainkan kerugian orang yang mendengki. Orang yang menyimpan rasa dengki di dalam hati terhadap kenikmatan orang lain. Mengapa? Karena selain kedengkian itu tidak menjadi manfaat terhadap dirinya, justru kedengkian itu akan memudaratkannya, merugikannya di dalam dua alam. Yang pertama alam dunia, yang kedua alam akhirat. Artinya selama-lamanya hidup dalam kerugian, hidup dalam kebinasaan. Gambarannya udah di belakang. Karena ketika seseorang mendengki, membenci kenikmatan yang ada pada orang lain, sebenarnya hatinya itu sedang perih. Sakit kali hati. Susah, gelisah. Mengharapkan kenikmatan pada orang lain tercabut. Maka itu tandanya kalau orang suka dengki itu tandanya mukanya itu cemberut terus. Susah kali diajak senyum, ya kan? Susah kali diajak senyum. Karena hatinya itu sedang hancur. Hancur hati. Kok bisa hancur? Karena musuhnya masih senantiasa dalam kenikmatan. Maka selama kenikmatan masih dirasakan oleh musuhnya, selama itu hatinya dalam keadaan gelisah, hatinya dalam keadaan hancur. Yang ia harapkan tercabutnya kenikmatan pada orang lain, yang ia harapkan kebinasaan terjadi pada orang lain, justru tanpa ia sadari hatinya lah yang sedang merasakan derita. Ya. Maka sebagaimana hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man sa'a khuluquhu azaba nafsahu." Barang siapa yang buruk hatinya, buruk akhlaknya, salah satu mendengki, azaba nafsahu, tanpa ia sadari sebenarnya ia sedang menyiksa dirinya sendiri. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, lau kushifat bihalika fi yaqzatin aw manam. Andaikan ditampakkan kondisimu baik dalam keadaan terjaga ataupun tertidur, la ra'aita nafsaka ayyuhal hasid fi surati man yarmi sahman ila aduwi. Sungguh engkau akan melihat dirimu wahai pendengki, kata Imam Al-Ghazali, fi surati dalam gambaran orang yang sedang melempar anak panah terhadap musuhnya, liyusiba maktalahu, agar mengenai sasaran, yaitu musuhnya. Fala yusibuhu bal yarji'u ila hadaqatil hilyumna. Maka anak panah tersebut tidak mengenai musuh, akan tetapi kembali ia kepada mata kanannya. Fayu'anliquha, maka ia mencabut anak panah tersebut. Fayazidu ghadabuhu, maka bertambahlah kemarahannya. Fayaudu saniyatan, maka ia kembali melempar untuk kali kedua. Fayarmi asyaddu minal ula, maka ia melempar lebih keras daripada lemparan yang pertama. Fayarji'u ila ainihil ukhra, maka kembalilah anak panah tersebut kepada matanya yang lain. Fayu'miha fayazdadu ghaizuhu, maka bertambah-tambahlah kemarahannya, kebenciannya. Fayaudu salisatan, maka ia melempar untuk kali yang ketiga. Fayaudu ala ra'sihi, rupanya kembali anak panah tersebut mengenai kepalanya. Fayashjihu, maka melukai kepalanya, menembus otaknya. Wa aduhu salimon fi kulli hal, sedangkan musuhnya itu selamat fi kulli hal, dalam tiap-tiap kondisi. Artinya dari ketiga lemparan musuhnya itu enggak kena satu pun. Wa huwa ilaihi raji'un maratan ba'da ukhra, sedangkan anak panah tersebut kembali kepadanya berkali-kali, bertubi-tubi kembali. Wa'ada'uhu haulahu yafrahuna bihi, sedangkan musuhnya yang berada di sekelilingnya senang dengan kemudaratan atau kesakitan yang dialami oleh si pendengki. Wa yadhakuna alaihi, justru musuhnya menertawakan si
si pendengki. Berarti diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali, bagi orang yang pendengki itu bagaikan orang yang melempar anak panah dari busurnya, dilempar ke arah musuhnya. Musuhnya itu sasaran. Begitu dilemparkan, rupanya anak panah itu tidak mengenai musuh. Justru anak panah itu berbalik mengenai mata kanan. Maka tersakiti ya. Karena tersakiti maka dicabutnya lah anak panah tadi, dilemparkan untuk kali yang kedua. Dan kali yang kedua ini lebih kuat dari kali yang pertama. Mengapa? Karena kemarahannya semakin memuncak. Karena ia semakin tersakiti. Begitu dilempar untuk kali yang kedua, rupanya kembali lagi mengenai mata kiri. Semakin tersakiti. Akhirnya dia cabut dari mata kiri, dia ambil lagi, dilempar lagi. Akhirnya mengenai kepalanya hingga menembus ke otaknya. Sedangkan musuhnya selamat dari ketiga lemparan tersebut. Inilah gambaran si pendengki yang kita harapkan. Hilangnya kenikmatan yang kita harapkan. Binasa orang lain, hancur orang lain. Namun tanpa kita sadari, kedengkian tersebut dapat membinasakan diri sendiri, yang hancur hati kita sendiri. Dan semakin kita tersakiti, semakin kita melempar lagi. Artinya kita mengharapkan kebinasaan, kehancuran dirasakan oleh musuh. Tapi tahu-tahu musuh ternyata tidak merasakan apa-apa. Justru ia senang. Bahkan wayudhikuna alaihi, dan menertawakan orang yang mendengki. Wa hadza halul hasud, dan inilah keadaan pendengki. Wa sakhriyatus syaitan minhu bal haluka fil hasadi akbahu min hadza. Dan olok-olok syaitan, tipu daya syaitan, bahkan keadaan engkau pada menghasut itu lebih buruk daripada ini. Mengapa? Lianna ramyatal aidata lam tafut illa ainaini walau baqiyata lafatata bil mauti la muhalata wal hasadu ya'undu bil ismi wal ismu la yafutu bil mauti. Rupanya tambah parah. Bahkan keadaanmu dalam menghasut itu lebih buruk daripada ini. Mengapa? Karena lemparan yang kembali itu tidak luput ia terkecuali terkena dua mata. Dan jikalau kekal selamat dua mata tersebut, sungguh dua mata tersebut akan luput dengan sebab kematian. La muhalata, tidak mustahil. Sedangkan yang namanya dengki itu akan kembali kepadamu dosa. Dan dosa itu tidak luput dengan sebab kematian. Artinya kalau kita bandingkan keadaan si pendengki dengan orang pelempar anak panah tadi, justru lebih parah si pendengki. Orang yang melempar anak panah, ketika mengenai matanya, hancur otaknya tadi, itu semua itu berakhir dengan kematian. Andai pun otak, mata, semua tubuh selamat, waktu mati nanti semua anggota tubuh ini juga binasa, selesai. Tapi si pendengki, kedengkian itu justru berbuah dosa, dan dosa ini tidak selesai dengan kematian. Justru kematian itu adalah awal mula daripada kebinasaan yang abadi. Terus kematian itulah awal mula daripada jalan menuju lubang neraka. Ya, maka lebih parah orang yang menghasut daripada orang yang melempar anak panah.